Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani ya pagi Anda memantau market di mana sudah wah hijau royo-royo lagi ya, walaupun hijau rasa sangkut kayak gitu teman-teman. Tapi setidaknya kalau market hijau seperti ini itu enak sekali dipandang ya. Untuk Bitcoin sendiri sudah mengalami kenaikan 5,88% teman-teman. Wow, lumayan tinggi ya. Untuk Ethereum sudah 5,95%. Dan kalau kita lihat dari Bitcoin-nya sendiri, harga terendah daripada Bitcoin ya semalam itu sempat menyentuh ke 18.600 kalau nggak salah teman-teman. Nah, ini ya 18.600 ya, 600-an untuk harga terendah daripada Bitcoin kemarin ya atau tadi malam seperti itu teman-teman. Dan sekarang sudah mengalami kenaikan di 20.200-an ya, mudah-mudahan sih mampu recover lagi gitu teman-teman, atau malah akan turun lagi ya. Kalau turun lagi ya kita siam-siamkan aja anjing ini gitu teman-teman ya. Oke, lanjut, dan di sini dapat bisa kita lihat bersama ya teman-teman di sini. Kalau ini dari Changpeng Zhou ya, sisi Binance mengatakan Mikhail Saylor akan tertawa terakhir saat MicroStrategy membeli lebih banyak Bitcoin ya teman-teman. Dan di sini perlu kita ketahui bahwasanya memang kalau dari MicroStrategy-nya sendiri membeli Bitcoin, pasti itu akan ada damparan. Nah, itu kenapa? Karena di sini ada suatu pihak ya, kalau menurut saya pribadi ada beberapa pihak yang menginginkan MicroStrategy ini collab ya, atau alias bangkrut lah seperti itu. Maka dari itu ketika ada rumor dari tim MicroStrategy ini membeli aset Bitcoin, maka itu akan didam ya teman-teman, akan didam gitu ya, karena ini terjadi sudah beberapa kali, bukan kali ini saja gitu teman-teman. Tapi di sini Changpeng Zhou juga memberi dukungan terhadap MicroStrategy teman-teman, di mana kalau kita lihat di sini MicroStrategy menambahkan kepemilikan Bitcoin dengan pembelian baru yaitu 480 Bitcoin. Dan CEO Binance mencatat bahwa langkah MicroStrategy akan membuahkan hasil di masa depan. Ya mudah-mudahan sih ya. Terus di sini pasar telah berjuang dalam beberapa pekan terakhir di bawah beban kondisi ekonomi makro yang buruk, di mana sekarang PHK massal banyak sekali terjadi ya teman-teman, kurang lebih 2.000 atau 20.000 ya, sekitar itulah ya. Karyawan itu di PHK teman-teman, banyak sekali ya, apalagi ini resesi ya, resesi sudah berada di depan mata kayak gitu teman-teman ya. Inilah kehidupan ya, seperti itu. Dan di sini langkah MicroStrategy untuk terus menumpuk Bitcoin mengingat sentimen kripto bearish telah menarik ejekan dari para kritikus. Namun pendiri bursa kripto terbesar di dunia memberikan acungan jempol atas pembelian tersebut ya, alias ya dari MicroStrategy ini mendapatkan kayak dukungan lah dari sisi Binance dengan pembelian aset tersebut gitu teman-teman, karena sisi Binance meyakini perbuatan dari MicroStrategy ini akan membuahkan hasil di masa depan gitu ya. Mungkin saat ini banyak sekali oknum-oknum atau orang-orang atau cukong-cukong bos-bos sana yang ingin MicroStrategy ini collab gitu teman-teman, alias bangkrut ya, tutup buku dan sebagainya seperti itu. Nah, jadi gini ya, memang kalau kita lihat dari cryptocurrency, mother of crypto itu adalah Bitcoin ya teman-temannya. Jadi kalau Bitcoin ini sampai turun ke dasar, apalagi menyentuh 10.000 ya, menyentuh ke 10.000, kita bilang ya setengah pahit setengah enggak gitu teman-teman. Jika menyentuh ke 10.000, otomatis token-tokennya, yang token-token micin, token-token meme dan sebagainya yang mungkin fundamentalnya nggak kuat, terus project-projectnya nggak jalan dan sebagainya, itu kemungkinan besar akan hilang dari market kripto teman-teman. Kurang lebih seperti itu menurut pandangan saya ya. Nah, jadi banyak sekali ya yang memprediksikan 95% itu aset cryptocurrency akan mati. Nah, termasuk si Dokwon sendiri yang mengatakan hal tersebut gitu, dan buktinya dari ucapan Dokwon malah kena batunya sendiri dari Luna Classic. Cuman saat ini Luna Classic sedang bangkit lagi ya, sedang ya intinya komunitas dari Luna Classic ini mencoba untuk membangkitkan Luna Classic gitu teman-teman, untuk melawan dari Luna 2.0 ya, karena memang dari banyak komunitas itu menolak untuk pendirian Luna 2.0 gitu teman-teman. Maka dari itu antara Luna Classic dan Luna 2.0 ini
sedang bersaing mencari investor mana yang akan menang gitu teman-teman. Kalau saya pribadi lebih mendukung Luna Classic karena saya juga sanggot di situ ya. Nah, kita lanjut ke pembahasan dan terus susunan Saylor ya teman-teman. Mikhail Saylor, CEO MicroStrategy, turun ke Twitter untuk mengumumkan pembelian lebih banyak Bitcoin oleh perusahaannya. Nah, ketika Saylor ini ya, Mikhail Saylor ini nge-tweet perihal pembelian aset Bitcoin. Nah, sejak itu juga ya Bitcoin mengalami collapse gitu teman-teman, mengalami downtrend yang kita alami kemarin gitu teman-teman, karena beritanya baru booming ya. Terus di sini banyak Bitcoin oleh perusahaannya. Perusahaan berangkat lunak tersebut meningkatkan kepemilikan sebesar 480 Bitcoin dengan jumlah gabungan besar yaitu 10 juta US dollar dalam bentuk dolar ya kalau diuangkan kayak gitu teman-teman. Dan setiap Bitcoin dibeli dengan harga rata-rata yaitu 20.800. Nah, ketika kemarin itu di 20.800-an ini Mikhail Saylor ini melakukan pembelian untuk aset Bitcoin, dan di sini MicroStrategy sendiri menjadi 129.699 Bitcoin ya yang dimiliki oleh Saylor ini teman-teman dari MicroStrategy-nya itu sendiri, dan itu bukan jumlah yang sedikit ya dibandingkan punya Luna. Ya, punya Luna itu lebih banyak milik Saylor ya teman-teman, karena kalau dari timnya Luna sendiri, Do Kwon dulu memiliki sekitar 89.000 atau berapa gitu, dan kalau dari Saylor sendiri ini memiliki 129.000. Nah, terus di sini MicroStrategy mengadopsi strategi pembelian penurunan selama 2 tahun terakhir dengan seluruh charge ya Bitcoin yang memiliki oleh perusahaan senilai 3,98 miliar untuk diakuisisi seperti itu. Nah, terus di sini juga bos Binance ya, ini bos Binance yaitu Changpeng Zhou mendukung langkah tersebut gitu teman-teman, langkah dari pada si Saylor ya, karena di sini sementara para kritikus mencoba Changpeng Zhou ya, CEO Binance mengayunkan pembelian Mikhail Saylor. Dia mencatat bahwa pada akhirnya keputusan untuk memperoleh lebih banyak Bitcoin akan menjadi keuntungan tambahan bagi perusahaan dalam jangka panjang teman-teman ya. Mungkin nanti ya banyak yang memprediksikan kalau di tahun 2023 ini memang Bitcoin ini nggak akan naik. Banyak sekali ya katalis atau analis atau ya mungkin pemain cryptocurrency dan sebagainya memprediksi untuk di tahun 2023 ini Bitcoin nggak akan bisa naik. Nah, kemungkinan akan recover mulai naik itu mulai tahun 2024 teman-teman, dan puncaknya nanti di 2025. Banyak sekali yang memprediksikan hal tersebut, tapi itu kembali lagi prediksi ya teman-teman. Prediksi itu 50/50, 50% akurat, 50% tidak akurat gitu teman-teman. Jadi jangan terlalu diambil pusing dengan hal-hal seperti itu ya, kita nikmati aja, kita jalani aja. Kalau kita ngambil pusing perihal tersebut ya udah kalian akan kacau gitu. Dan di sini banyak yang mungkin menertawakan sekarang, tetapi Saylor akan mendapatkan tawa terakhir pada waktunya, tulis Xiao ya, bookmark Twitter. Nah, jadi memang dukungan dari Changpeng Zhou ini juga cukup lumayan gitu, dimana dari Binance sendiri setelah menggait dari Ronaldo juga dia menggait influencer TikTok ya yang terbaru gitu teman-teman. Wow, mantap ya untuk pergerakannya, dan mudah-mudahan ya ini bisa membuat Saylor juga bertahan gitu, nggak ngejual Bitcoinnya lagi. Kalau dia sampai ngeluarin gelondorin Bitcoin ini sebanyak 129.600-an ini teman-teman, kalau sampai dijual ya udah Bitcoin pasti collapse. Untuk menyentuh ke angka 10.000 itu sudah di depan mata kalau memang Saylor ini menjual semua asetnya. Nah, mungkin ini dulu perihal perkembangan ya Bitcoin saat ini. Semoga bermanfaat. Salam cuan.